Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kita semuanya menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya dalam amalan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menjadikan kita semuanya baik, mulia, dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan dalam berwudu. Dan dari kajian tersebut kita tahu betapa mulianya ibadah berwudu ini dan betapa besar manfaatnya bagi kita untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan akhirat kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tata cara wudu secara global. Hadis tersebut adalah hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu ketika beliau berwudu. Dan beliau menyebutkan bahwa ini merupakan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut dikisahkan oleh Humran, hamba sahaya yang dimiliki oleh sahabat Utsman ibn Affan. Suatu ketika beliau melihat sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau bersama dengannya. Dan sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ketika itu meminta untuk didatangkan wadah yang di dalamnya ada air untuk berwudu. Fa'afragha ala kaffaihi thalatha mirara. Fa'afragha ala kaffaihi thalatha mirar faghasalaha. Maka sahabat Utsman pun menuangkan air ke kedua telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Dan beliau mencuci kedua telapak tangan beliau. Dan ini disunahkan dalam berwudu. Thumma adkhala yaminahu fil ina. Kemudian sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu memasukkan tangan kanannya tempat air itu. Dikatakan di sini tangan kanan, bukan kedua tangan. Sahabat Utsman
ibn Affan radhiyallahu anhu memasukkan tangan kanannya saja ke wadah air itu. Famadmada wastanshaqa wastanthar. Maka dengan tangan kanan itu, dengan air yang beliau ambil dengan tangan kanan beliau saja, beliau berkumur. Kemudian beliau istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung untuk membersihkannya. Kemudian mengeluarkan air dari hidungnya. Ya, sebagaimana berkumur, air dimasukkan dalam mulut, membersihkan mulut, kemudian dikeluarkan. Istinsyak juga demikian, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya, agar kotoran-kotoran yang ada di hidung bersih dan hilang. Taib. Ini ya, berkumur dan istinsyak itu dari air yang beliau ambil dengan satu telapak tangan beliau yang sebelah kanan. Ini yang disunnahkan, bukan dengan dua tangan. Memang dengan dua tangan dibolehkan, tapi yang lebih afdal adalah yang lebih sesuai dengan tuntunan, itu dengan mengambil air dengan satu telapak tangan kanan, kemudian berkumur dan istinsyak dengan air tersebut, dan mengulangi sebanyak 3 kali. Taib. Thumma ghasala wajhahu thalatha. Kemudian beliau, sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalatha mirar. Dan beliau membasuh kedua tangan beliau sampai ke siku beliau sebanyak 3 kali juga. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau seluruh kepala beliau. Kemudian beliau mengusap seluruh kepala beliau. Dan termasuk di antara kepala adalah telinga. Telinga dimasukkan ke dalam kepala. Makanya di sini tidak disebutkan tentang membasuh telinga. Langsung setelah kepala, thumma ghasala rijlaihi thalatha mirar ilal ka'bain. Kemudian membasuh kedua kaki beliau sebanyak 3 kali sampai ke mata kaki beliau. Ya, di sini tidak disebutkan mengusap telinga, karena mengusap telinga itu masuk dalam kategori mengusap kepala. Thumma qal. Kemudian sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu dengan cara seperti wuduku ini, thumma shalla rak'ataini, kemudian orang tersebut salat 2 rakaat, la yuhditsu fihima nafsahu, di dalam wudu dan salatnya tersebut orang itu tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Orang tersebut tidak memikirkan perkara-perkara dunia dan perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan salatnya. Dia khusyuk di dalam salatnya. Ketika dia berwudu juga, dia benar-benar memikirkan masalah wudunya, benar-benar memperhatikan wudunya, tidak memikirkan masalah dunia ketika berwudu. Ketika sholat demikian, tidak memikirkan masalah dunia ketika sholatnya, benar-benar khusyuk untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan ini memang merupakan amalan yang berat ya. Tapi lihat bagaimana besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang bisa mengamalkan amalan ini. Berwudu dengan sempurna, benar-benar memperhatikan wudunya, tidak memikirkan dunianya. Kemudian setelah itu juga ketika sholat, dia tidak memikirkan dunianya sama sekali. Dia benar-benar khusyuk dalam sholatnya. Maka orang yang demikian akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Apabila ada yang bertanya, bagaimana apabila di tengah-tengah berwudu atau di tengah-tengah sholatnya syaitan mengganggu dengan pikiran-pikiran tentang dunia? Apakah ketika orang tersebut berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran tentang dunia, dia kehilangan pahala ini karena ada pikiran itu walaupun saat? Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melawan gangguan yang diberikan oleh syaitan, ya, gangguan-gangguan yang digunakan oleh syaitan untuk mengganggunya, maka dia berarti telah berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menjaga pahalanya. Baik. Tapi apabila keadaannya tersebut menyerah dengan godaan syaitan itu, diganggu oleh syaitan dengan masalah-masalah dunia, dia memikirkannya, akhirnya dia mengikuti gangguan itu. Dia memikirkan dunia ketika dia berwudu, ya, toko saya gimana, masalah tadi yang bersama, yang berkaitan dengan orang bagaimana. Dia mengikuti gangguan ini. Akhirnya dia memikirkan masalah duniawinya ketika wudu maupun ketika. Maka yang seperti inilah yang tidak mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, inilah yang disampaikan oleh ulama ketika menjelaskan hadis ini. Taib. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan tata cara wudu secara global. Ya. Juga dengan hadis-hadis yang lainnya kita bisa menyimpulkan tata cara wudu secara global. Taib. Kita sebutkan di sini tata cara wudu secara global dengan tanpa mana yang wajib dan mana yang ini kita globalkan biar lebih mudah. Dan nanti kita akan bahas tentang pembahasan tentang masalah yang disebutkan di sini secara lebih dalam. Untuk sekarang kita sebutkan tata cara wudu yang sempurna secara global. Tapi yang pertama adalah berniat ketika akan berwudu. Karena wudu adalah ibadah yang tidak diketahui kecuali dari jalan syariat. Maka ketika melakukannya kita harus berniat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Semua amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan
bagian pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian setelah itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca tasmiyah. Bismillah. Ini yang disunahkan. Ini yang lebih sesuai dengan tuntunan. Bukan membaca basmalah. Bukan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita baca tasmiyah. Menyebut nama Allah dengan membaca Bismillah. Ustadz, kenapa tidak kita sempurnakan saja sampai akhir? Bukankah lebih lengkap? Maka jawabannya adalah tidak. Sebaiknya tidak. Karena seperti itulah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika berwudu membacanya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Maka kita lakukan sesuai yang beliau tuntunkan. Taib. Kemudian setelah itu mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu mencuci telapak tangan yang akan digunakan untuk membersihkan anggota badan yang lain, ya, sebanyak 3 kali. Ya, agar telapak tangan kita benar-benar bersih. Kemudian setelah itu mengambil air dengan tangan kanan. Mengambil air dengan telapak tangan kanan saja, bukan 2 tangan. Dan kebanyakan orang-orang ya berwudu ketika mengambil air ya untuk berkumur dan untuk istinsyak, memasukkan air ke hidung rata-rata ya dengan menggunakan kedua telapak tangan. Bukan berarti ini dilarang, tidak. Tapi kalau ingin yang lebih afdal, maka kita lakukan yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan telapak tangan kanan saja. Kita ambil air dan kita masukkan ya, dan kita jadikan air tersebut untuk berkumur dan istinsyak. Dan hal ini ya diulangi sampai 3 kali. Thumma, untuk yang selanjutnya yaitu istinthar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Jadi tadi memasukkan airnya dengan tangan kanan, mengeluarkan airnya dengan tangan kiri. Ya, bukan berarti dimasukkan ke dalam hidung ya, tapi dengan memegang hidung untuk mengeluarkan air dari hidungnya. Taib. Dan berkumur dan istinsyak, kemudian istinthar ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Apabila ada jenggot ya, maka jenggotnya disela-selai dengan tangannya. Ya, tangannya dimasukkan ke sela-sela jenggotnya. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. Jadi tangan kanan dibasuh dulu sebanyak 3 kali dengan menyela-nyelai tempat yang berada di antara jari jemari. Ini dilakukan sebanyak 3 kali, ya.
Jadi tangan kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali. Taib, setelah itu mengusap semua kepala, mulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian setelah itu ke depan lagi. Ya, jadi tangan dibasahi dengan air. Kemudian setelah itu mengusap kepala dari depan ke belakang. Ya. Kemudian dari belakang ke depan. Taib. Kemudian dengan air yang sama, ya, tanpa mengambil air lagi, mengusap kedua telinganya. Taib. Apabila dia mengambil air untuk mengusap, ya, mengambil air baru untuk mengusap kedua telinganya, maka seperti ini dibolehkan karena ada dalil dari perbuatan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Namun yang lebih afdal adalah tidak mengambil air baru, karena tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan masalah itu, ya, hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu kebanyakan tidak menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga beliau. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang kaki kanan dahulu, kemudian kaki kiri. Dan disertai dengan menyela-nyelai tempat yang ada di antara jari jemari kakinya. Apabila air tidak bisa sampai ke sela-sela yang ada di antara jari jemari, maka menyela-nyela kaki menjadi wajib. Tapi apabila, ya, diperkirakan air bisa sampai ke tempat tersebut tanpa disela-selai dengan jari jemari kita, maka menyela-nyela tempat yang ada di antara jari jemari menjadi sunnah hukumnya. Taib, inilah tata cara wudu secara global. Ya, kita tidak membahas secara lebih mendalam tentang mana yang wajib dan mana yang sunnah. Namun apabila kita melakukan semua yang disebutkan tadi dengan sempurna, maka ibadah wudu kita menjadi sempurna. Taib. Untuk selanjutnya kita bahas apa yang kita sebutkan tadi secara lebih mendalam dan kita bahas satu persatu. Taib, yang pertama masalah niat. Niat adalah syarat sahnya wudu. Dan ketika dikatakan syarat, berarti termasuk ke dalam bagian wudu. Kalau yang masuk dalam bagian wudu namanya rukun. Syarat itu sesuatu yang wajib dilakukan, tapi dia bukan hak dari sesuatu. Ya, ketika dikatakan syarat wudu, berarti hal itu wajib dilakukan sebelum wudu dan dia bukan masuk dalam hakikat wudu. Ketika dikatakan syarat salat, maka itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebelum salat dan perbuatan tersebut bukan termasuk hakikat salat. Misalnya syarat salat itu harus suci dari najis. Syarat salat itu harus suci dari najis. Maka seseorang sebelum salat harus membersihkan dirinya dari najis. Dan membersihkan diri dari najis bukan termasuk hakikat salat.
Begitu pula dengan niat. Niat adalah syarat sahnya salat, dan niat adalah syarat sahnya wudu. Berarti niat wajib dilakukan sebelum salat dan wajib dilakukan sebelum berwudu. Dan dia bukan termasuk dari hakikat wudu itu. Taib. Jadi ketika kita akan berwudu, kita harus menghadirkan keinginan di dalam hati bahwa kita akan berwudu, bahwa kita akan melakukan ibadah wudu untuk menghilangkan hadas. Taib. Dan dalil dari wajibnya niat ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuknya dan menjauhi kesyirikan. Dikatakan di sini beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis dia harus meniatkan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bisa menjadi dalil tentang wajibnya niat. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikhlaskan ibadahnya tersebut untuk Allah, berarti dia harus berniat, karena itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan niat yang ada dalam hati. Dalil yang kedua adalah hadis yang saya sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan bagian pahalanya sesuai dengan niatnya. Dan wajibnya berniat ini pendapat jumhurul ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa wudu itu wajib ada niatnya. Kalau seseorang berwudu, dia tidak berniat dalam melakukan ibadah tersebut, maka wudunya tidak sah. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa niat ini tidak diwajibkan dalam berwudu. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan alasan pendapat ini karena wudu itu ibadah yang masuk akal. Dia adalah ibadah untuk membersihkan diri dari kotoran dan dari hadas. Sehingga ibadah ini seperti membersihkan najis. Orang kalau membersihkan najis tanpa niat pun, najis tersebut bisa tempat tersebut yang ada najisnya bisa bersih. Yang penting najisnya hilang, walaupun tanpa niat. Dan wudu itu seperti membersihkan najis ini. Sehingga tanpa niat pun yang penting dia melakukan wudunya sesuai dengan tuntunan, maka wudunya sah. Dan najis yang ada di badannya menjadi hilang. Begitu pula hadas. Ini alasan mereka. Namun alasan ini alasan yang kurang kuat. Pendapat ini pendapat yang kurang kuat. Kenapa demikian? Karena wudu ini
tidak bisa dikatakan sebagai ibadah yang masuk akal secara utuh. Memang ya, wudu, dengan berwudu seseorang akan membersihkan bagian-bagian badannya. Tapi di sana ada sisi-sisi yang tidak masuk akal. Contohnya seperti, kenapa urutannya seperti itu? Kenapa tidak kaki dulu, setelah itu baru wajah, setelah itu baru kepala, setelah itu baru tangan? Kenapa tidak demikian? Kenapa urutannya seperti itu? Ini tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Kemudian sisi yang tidak masuk akal lagi, kenapa hanya bagian-bagian badan itu saja? Kenapa tidak ada bagian leher? Kenapa tidak ada bagian paha? Kenapa yang dibasuh hanya itu saja? Kalau misalnya ada orang, ya mohon maaf, ya, kenapa yang dibersihkan bukan pantatnya? Ya, tempat keluarnya kentut tersebut. Kenapa yang dibersihkan anggota-anggota badan yang ditentukan tersebut? Ini sisi yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Maka ketika dikatakan bahwa berwudu itu masuk akal, maka ini tidak bisa kita terima secara utuh. Memang ada sisi masuk akalnya, tapi itu lebih sedikit. Yang lebih dominan adalah sisi tidak masuk akalnya. Maka ibadah-ibadah yang seperti ini membutuhkan niat ketika seseorang akan melakukannya. Dan ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Ini juga pendapatnya jumhurul ulama, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Niat adalah amalan hati, sehingga tidak bisa dipindah ke tempat lain. Tidak bisa dipindah ke lisan kita. Kalau niat ini kita pindah ke lisan kita dengan melafalkannya, maka yang terjadi bukan niat, tapi itu perkataan. Karena memang niat itu amalan khusus untuk hati kita. Niat itu kehendak. Kehendak ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh hati kita. Adapun apabila dipindahkan ke lisan, maka itu bukan niat lagi. Itu namanya perkataan. Dan yang diwajibkan dalam berwudu adalah berniat. Yang diwajibkan dalam berwudu adalah berniat. Berarti dia harus dengan hati. Ustadz, kalau misalnya orang berniat dengan hati dan lisannya bagaimana Ustadz? Maka kita katakan bahwa berniat dengan lisan ini perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Maka harusnya kita tinggalkan. Silahkan dilihat hadis tentang wudu. Silahkan dilihat semua hadis yang menjelaskan tentang wudu. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafalkan niatnya? Kalau ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafalkan niatnya, maka kita katakan bahwa melafalkan niat ini disyariatkan. Ini sesuai dengan tuntunan. Tapi kalau tidak ada, maka kita harus katakan bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hal tersebut kecuali karena memang harusnya ditinggalkan. Karena sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu melakukannya. Dan dorongan untuk melakukannya di zaman Rasulullah pun ada.
Karena ada orang yang berpendapat, ada orang yang beralasan bahwa kita tidaklah melafalkan niat kecuali untuk membantu hati kita, untuk menghadirkan niat itu. Maka jawabannya adalah, bukankah dorongan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW? Bukankah dorongan yang sama sudah ada di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW? Tapi kenapa tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan tentang ini, baik dari perbuatan Rasulullah SAW maupun perkataannya, maupun perbuatan para sahabat dan perkataan mereka? Tidak ada satupun penjelasan tentang ini. Ini menunjukkan bahwa memang melafalkan niat bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Maka harusnya kita meninggalkannya. Bahkan apabila seseorang dia melafalkan niat tapi ternyata di hatinya kosong, tidak ada niat di dalam hatinya, maka wudunya menjadi tidak sah. Wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia belum melakukan niat. Yang dia lakukan adalah melafalkan niat. Dan melafalkan niat itu bukan niat. Karena melafalkan niat itu adanya di lisan. Sedangkan niat itu harus ada di hati. Taib. Ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas amalan-amalan lain yang dilakukan ketika berwudu, ya, tentang membaca basmalah, ya, apa hukumnya, tentang mencuci kedua telapak tangan, apa hukumnya, dan amalan-amalan yang lain yang membentuk wudu kita secara lebih dan insyaallah pembahasannya sederhana agar mudah difahami oleh orang-orang, ya, awam, orang-orang biasa. Demikian, wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.